Pernahkah benda mati berbisik kepada kalian? Mungkin kalian tidak mendengarnya, tapi mereka selalu memperhatikan. Gue Lily. Selamat datang di podcast Malam Kelam, tempat di mana kita menjelajahi kegelapan di balik realitas. Bersiaplah dengan misteri dan ketakutan di podcast malam ini. Seorang wanita terlihat sedang sibuk memasukkan beberapa baju ke dalam tas koper kecil di sebuah ruangan. Saat memasukkan peralatan lain ke tas ransel, pandangannya tertuju pada secarik tiket perjalanan bus malam tujuan Sumedang, Jawa Barat. Tiba-tiba ponselnya berdering dan dia pun segera mengangkatnya. "Iya ibu, ini udah siap-siap kok, sebentar lagi berangkat," ujarnya pada sang ibu yang berada di seberang telepon. "Kenapa kamu harus pergi pakai bus malam, nak? Bus pagi kan ada, ibu khawatir, nak." "Ibu, jangan kebanyakan mikir macem-macem, aku kan udah sering pulang naik bus malam, gak akan ada apa-apa kok. Lagian aku tuh suka ketenangan. Kalau naik bus pagi, orang-orang pada berisik dan membuat aku susah untuk istirahat," jawabnya berusaha menenangkan sang ibu. "Ya udah kalau begitu, ibu tunggu kedatanganmu ya. Kalau ada apa-apa langsung kabari ya." Perbincangan itu pun berakhir dan Ana pun segera membawa kopernya keluar rumah. Lalu menunggu taksi online yang tadi sudah dipesan untuk mengantarnya ke terminal bus. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Ana tiba di terminal pukul 9:30 malam dan bergegas menuju ke bus sesuai jurusan dalam tiket yang dipegangnya. Namun, baru saja hendak naik bus tersebut, Ana dicegat seseorang yang berpenampilan seperti pengemis dengan pakaian compang-camping dan aroma tubuh yang menyengat. Orang itu menarik-narik tas milik Ana sambil berteriak menahan langkah wanita itu untuk naik ke bus. Jangan naik, bahaya." "Ih, siapa sih? Lepasin tas aku," teriak Ana sambil berusaha mempertahankan tas miliknya. Aksi tarik-menarik tas pun terjadi di antara keduanya, sampai akhirnya supir bus turun tangan membantu Ana. "Dasar orang gila, selalu aja gangguin para penumpang," umpat supir bus itu seraya mengusir orang aneh itu. "Dia itu orang gila ya, Pak?" tanya Ana. "Iya mbak, udah sering dia seperti itu. Udah jangan diladenin omongannya. Ayo mbak, cepet naik, busnya udah mau berangkat." Ana pun mengangguk, lalu segera naik ke bus dan mencari tempat duduk yang sesuai dengan urutan nomor tiket miliknya. Setelah ketemu, Ana duduk dan tidak lama kemudian bus pun mulai perlahan meninggalkan terminal itu. Wanita itu sempat menatap ke arah orang aneh yang tadi mencegahnya naik bus. Orang itu masih berdiri tegak di pinggir jalan. Tiba-tiba, Ana tersentak saat melihat sesosok wanita berbaju putih yang ikut berdiri di samping orang aneh itu. Wajahnya hancur parah dengan baju berlumuran darah. Ana mengusap matanya beberapa kali, berharap yang dilihatnya itu hanyalah halusinasi. Namun, sosok itu tetap ada di sana hingga bus yang ditumpanginya menjauh dari terminal. Ana pun mengatur napasnya kembali, berharap bisa melupakan kejadian yang membuat bulu kuduknya berdiri itu. Setelah merasa tenang,
Ana pun memilih untuk memejamkan mata dan tidak lagi ambil pusing dengan kejadian tadi. Waktu menunjukkan pukul 12 lebih 15 menit dan suasana di dalam bus semakin terasa dingin. Badan Ana beringsut dan tangannya meraba-raba selimut yang seharusnya menutupi badannya. Dia pun sedikit membuka mata dan ternyata selimut itu sudah terjatuh. Pantas aja terasa dingin, gumam Ana sambil menunduk dan berniat mengambil selimutnya yang terjatuh. Tiba-tiba tubuhnya gemetar saat melihat sesosok wanita dengan wajah hancur tengah merangkul kakinya. Ana spontan berteriak sambil menaikkan kakinya dan tidak menyadari bahwa semua orang sedang memandangnya. Wanita itu tidak memperdulikan orang-orang yang memandangnya dengan tatapan aneh. Pikirannya masih tertuju pada sosok wanita yang menyeramkan yang tadi merangkul kakinya dan sekarang sosok itu menghilang entah kemana. "Mbak, tolong jangan berisik ya. Anak saya jadi kebangun ini," seru salah seorang ibu yang duduk tidak jauh dari tempat duduk Ana. Ana pun segera meminta maaf dan kembali duduk di posisinya. Dia mengatur napasnya yang sempat tersengal karena terkejut dan mencoba melupakan hal mengerikan yang tadi dilihatnya. Wanita itu mencoba menenangkan diri dengan membuka tirai yang menutupi jendela bus di sampingnya dan ternyata di luar sedang hujan. Jalanan terlihat sepi dan nyaris tidak ada kendaraan lain yang melintas karena memang sudah tengah malam. Ana pun kembali menikmati perjalanan malam hingga bus yang ditumpanginya melewati area Jalan Cadas Pangeran, Sumedang. Baru beberapa menit melewati area itu, bus mendadak berhenti dan membuat para penumpang kebingungan. Sang supir pun turun untuk memeriksa keadaan. Rupanya, jalan yang hendak dilewati sedang ditutup sementara akibat hujan yang turun selama 3 hari berturut-turut di kawasan itu dan membuat beberapa jalanan mengalami longsor. Mau tidak mau, bus yang hendak melintas pun terpaksa dialihkan ke jalur alternatif. Sang sopir segera kembali ke bus dan memberitahukan kabar tersebut kepada para penumpang. "Aduh, gimana ini? Aku gak mau lewat jalur lain. Jalur alternatif itu dikelilingi hutan belantara menyeramkan dan banyak bus yang mengalami kecelakaan pas lewat jalur itu," ujar salah satu penumpang yang tidak setuju kalau bus yang ditumpangi melewati jalur alternatif. Ucapan penumpang itu membuat penumpang lainnya mulai ribut dan ketakutan. Bahkan beberapa penumpang memilih turun dan menunggu angkutan lain yang lewat. Sementara penumpang lain memilih tetap berada di dalam bus karena takut tidak mendapatkan tumpangan, apalagi hujan turun semakin lebat. "Yang mau turun silakan turun aja di sini. Lagi pula hujan deras kayak gini nggak ada angkutan lain yang lewat. Jadi jangan menghambat perjalanan ini," sahut salah satu wanita bergaun hijau yang duduk santai di kursinya. Setelah sedikit perbedaan pendapat, ada beberapa penumpang yang tetap memilih untuk turun dan sisanya tetap berada di dalam bus untuk melanjutkan perjalanan. Pada pukul 2 dini hari, bus pun memasuki kawasan hutan yang menjadi perdebatan di antara para penumpang tadi. Terlihat pohon-pohon pinus menjulang tinggi dan samar-samar juga terlihat beberapa pasang mata hewan buas yang menyala di kegelapan, mengintai di balik pepohonan. Ana ikut menikmati pemandangan yang menyeramkan itu. Tapi lagi-lagi pemandangannya tertuju pada sosok wanita berbaju putih yang bergelantungan di atas pohon. Dia mengusap-usap matanya untuk memastikan pandangannya, dan benar saja, saat Ana menatap pohon itu lagi, wanita menyeramkan yang dilihatnya tadi sudah tidak ada.
Cerita ini masih akan berlanjut. Bagaimanakah nasib anak selanjutnya? Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Meskipun cerita-ceritanya seram, semoga dapat menghibur malam kalian. Jangan lupa untuk follow agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari podcast Malam Kelam.